Seberapa akrabkah kamu dengan fenomena kesurupan? Pernahkah kamu menyaksikannya secara langsung? Atau bahkan kamu pernah mengalaminya? Pada kesempatan kali ini, Did You Believe akan menyajikan cerita seputar kesurupan. So listen closely and tell us, did you believe? Hai, and welcome to Did You Believe. Di episode ini, gue Rafa dan Lupna yang akan menemani kalian. Cerita ini dimulai dengan sekumpulan siswa-siswa SMA yang akan melakukan study tour di sebuah tempat bersejarah. Tempat ini memang terkenal akan kemegahan, keindahan, dan juga kemistisannya. Laporan kegiatan supranatural mulai dari suara hingga penampakan seakan menjadi santapan sehari-hari. Mengetahui bahwa suatu tempat telah menjadi tempat huni, maka sudah selayaknya kita berlaku sopan sebagai seorang tamu. Terutama jika tempat yang kita kunjungi adalah hunian makhluk halus. Tapi ya, sebagai anak remaja, kadang kita melakukan hal yang akan kita sesali di suatu saat nanti. Seperti study tour pada umumnya, siswa-siswi ini terbagi menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan berlangsungnya acara. Di saat pendamping mulai menjelaskan sejarah tempat tersebut, tampak seorang siswa yang jelas-jelas merasa bosan dan memilih untuk meninggi tempat tersebut bersama teman-temannya tanpa adanya pendamping. Siswa tersebut dan ketiga temannya merasa puas, sebab menurut mereka penjelasan ini dari pendamping itu sangat lamban dan membosankan. Tanpa adanya pendamping, mereka juga bisa bercanda dengan bebas dan lebih menikmati tur mereka. Saat mereka sedang asik mengolok-olok foto seorang wanita tua yang terpapar di dinding, seorang wanita muda menghampiri mereka. Wanita itu bertanya kepada mereka, apa lucu dari foto tersebut hingga mereka mengolok-oloknya. Tak bisa menjawab, keempat muda itu hanya diam dan melirik satu sama lain. Melihat mereka yang bungkam, wanita itu memberi penjelasan bahwa foto yang mereka olok itu merupakan seorang wanita terhormat pada masa mudanya. Ia juga memberitahu bahwa wanita tersebut juga memiliki gemar menari, hingga memiliki tempat sendiri untuk menari dalam tempat itu. Jujur saja, siswa-siswa tersebut tampak tidak tertarik, hingga akhirnya wanita itu menawarkan untuk menunjukkan tempat di mana wanita tua itu dulu menari. Sebenarnya alasan mereka setuju untuk mengikuti wanita muda itu bukan karena penasaran dengan sejarah foto tadi, tapi karena kecantikan wanita itu yang membuat mereka terpesona. Tidak ada yang begitu spesial dari ruang tarinya, hanya kamar kosong dan sebuah lemari besar di pojok ruangan. Salah seorang siswa bertanya, apa isi dari lemari itu? Dan wanita itu menjawab bahwa isinya merupakan koleksi selendang wanita tua itu yang ada di foto tadi. Sang wanita muda mengatakan bahwa tidak seharusnya ia membuka lemari itu, tapi ia berkata bahwa siswa-siswa itu beruntung karena ia akan membukanya untuk mereka. Ketika lemari tersebut terbuka, bukan bau apek maupun debu yang mereka jumpai. Semerbak kayu cendana dan bunga melati segera memenuhi ruangan. Koleksi selendang-selendang tersebut juga sangat cantik dan seakan tak tersentuh oleh waktu. Tanpa sadar, mereka terpana dengan isi lemari itu. Teriakan seorang guru memecah lamunan mereka. Mereka segera meninggalkan ruangan dan mendapati bahwa hari sudah berganti malam. Pantas saja guru-guru mereka panik karena mereka menghilang sepanjang hari. Salah satu pendamping kemudian bertanya, "Bagaimana cara kalian menemukan ruangan tari itu?" Kemudian mereka menjelaskan tentang seorang wanita muda yang mengantar mereka. Pendamping itu tidak percaya. Pasalnya, tidak ada seorang staf pun yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Ketika sedang mewawancarai siswa-siswa tersebut, mereka menyadari bahwa salah satu dari teman mereka hilang. Pendamping itu mengajak siswa tadi beserta seorang guru untuk menjemput siswa yang tertinggal. Mereka kembali mendatangi ruangan tadi dan menemukan siswa tersebut. Namun siswa itu terlihat tidak biasa. Ia duduk bersila di tengah ruangan, menutup matanya dan mengenakan selendang di bahunya. Sang pendamping yang tampaknya paham akan situasi yang sedang terjadi, meminta tolong kepada salah satu dari ketiga siswa tersebut untuk mencari pendamping lain dan mengatakan bahwa sang putri telah berulah lagi. Ketika siswa itu pergi, sang pendamping mendekati siswa yang duduk di tengah ruangan dan memanggilnya dengan sebutan putri. Mendengar sebutan putri, siswa itu membuka matanya, melirik ke arah pendamping dan berdiri mengacuhkannya.
Siswa itu pun mulai menari dengan luasnya, menghiraukan orang-orang yang ada di dalam ruangan. Tiap-tiap gerakannya terlihat sangat halus, apik, dan juga mistis. Siswa yang dimintai tolong untuk mencari bantuan pun kembali. Ia datang dengan seorang pendamping dan seorang pria tua bersamanya. Pria tua itu memperhatikan tarian siswa tersebut dan bertanya kepada ketiga siswa lainnya, apakah tadi mereka bertemu dengan wanita cantik saat mengelilingi tempat itu? Kemudian mereka menjawab iya. Lalu pria itu menyebut nama seorang wanita yang membuat tarian siswa itu berhenti dan melihat ke arah pria tua itu. Siswa itu merasa tidak asing dengan nama wanita itu. Kemudian mereka menyadari bahwa nama itu merupakan nama wanita yang tadi mereka olok di dinding. Pria itu kemudian bernegosiasi dengan siswa yang mengenakan selendang. Didapati bahwa sang putri ternyata menyukai siswa tersebut, karena hanya ia yang tidak mengolok fotonya dan hanya ia sendiri yang mampu mengapresiasi koleksi selendangnya. Negosiasi terjadi begitu lama, seakan-akan negosiasi mereka tidak berujung. Hingga akhirnya sang putri setuju untuk melepaskan siswa itu dengan syarat ia masih akan meminjam tubuhnya untuk menarikan tarian kesukaannya sekali lagi. Tanpa bisa melakukan apa-apa, mereka hanya bisa menonton tarian itu sampai selesai. Dan ketika tarian tersebut berakhir, siswa tersebut terjatuh dan kehilangan kesadaran. Sebelum akhirnya ia kembali menjadi dirinya sendiri. Bagaimana? Menarikkah? Kalau kamu mengalami hal tersebut, kira-kira apa yang kamu rasakan saat kehilangan kesadaran? Kalau kamu masih mendengarkan sampai sekarang, sepertinya kamu akan menyukai konten kami yang berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini, dan pada akhir kata saya akan kembali bertanya, yakin ragamu sepenuhnya milikmu? Take care.